Rekan-rekan sekalian, selamat datang di S-Talk, tempat diskusi bersama orang-orang yang tepat. Rekan, saat ini sedang masuk di mana masanya para calon-calon mahasiswa baru ingin memilih tempat kuliah gitu ya, mengikuti tes-tes segala macam. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang tak kalah menarik. Beliau seorang asal Indonesia tapi berkuliah tidak di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, Harith Samujahid. Selamat. Oke, Harith, mungkin bisa diperkenalkan dulu rekan-rekan. Ya baik, halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Harith Samujahid. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Istanbul University, jurusan Manajemen Bisnis. Dan saat ini sudah sampai di semester kedua. Berkuliah di mana tadi? Di Istanbul University. Istanbul University. Turki itu ya? Iya, di Turki. Bisa dong perkenalan pakai bahasa Turki? Boleh. Merhaba arkadaşlar, benim adım Harith Samujahid. Ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Agak kebelit-belit ya tadi. Udah lumayan fasih ya? Alhamdulillah lah udah lumayan fasih kan, karena udah hampir 2 tahun juga kan di sana. Nah, ini kalau lihat dari data pribadi nih, ternyata Anda juga lahir tidak di Indonesia. Anda ini orang apa sih sebenarnya? Ya, jadi waktu itu orang tua kebetulan lagi menempuh pendidikan juga kan di Al-Azhar Mesir. Nah, jadi waktu itu aku lahir di sana juga lah kebetulan. Waktu orang tua lagi kuliah di sana. Kairo ya? Nah, tapi orang tua dua-duanya asli Indonesia. Kalau boleh tahu rumah sakit mana tuh? Oh enggak. Aduh, apa ya itu namanya? Oke baik, nah, jadi tadi yang menarik bahwasannya Harith ini berkuliah di Istanbul ya, di University of Istanbul, Turki. Nah, itu gimana sih ceritanya, kenapa bisa ke Turki? Ya, ini sebenarnya emang udah keinginan dari lama ya, mau berkuliah ke luar negeri, karena itu tadi, background yang orang tua itu juga lulusan dari luar negeri kan. Jadi ada sedikit motivasi untuk aku melanjutkan kuliah ke luar negeri juga kan. Cuma pada saat itu ya masih sekedar omongan-omongan belaka lah, belum ada perencanaan yang matang dan lain sebagainya. Bahkan tujuannya mau ke negara manapun belum tahu gitu. Nah, sampai akhirnya masuk SMA. Waktu SMA pun ternyata terlalu asik dan terhanyut dengan dunia organisasi ya. Soalnya dulu waktu SMA banyak ikut organisasi, ekskul, futsal, musik dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ternyata lupa kalau misalnya kita ini udah kelas 3 dan sebentar lagi mau masuk ke perkuliahan. Ya itu biasalah permasalahan anak SMA kelas 3. Bener. Nah, jadi pada saat itu teman-teman yang lain semuanya lagi sibuk untuk kelas private, mau persiapan SBMPTN, ujian mandiri PTN Indonesia gitu kan. Nah, waktu itu aku bingung apakah mau ikut SBMPTN juga atau balik ke mimpi aku waktu awal, melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, sedangkan yang aku lihat orang-orang tuh rata-rata yang mau kuliah ke luar negeri pasti persiapannya itu udah dari setahun sebelumnya atau bahkan 2 tahun sebelumnya lah. Sedangkan aku udah tinggal beberapa bulan lagi nih lulus SMA tapi belum ada persiapan sama sekali. Nah, jadi akhirnya pada saat itu mulailah belajar untuk SBMPTN juga, karena kayaknya mau ke luar negeri udah agak sulit gitu kan. Nah, tapi akhirnya tiba-tiba dapat informasi untuk pendaftaran kuliah di Turki ini. Nah, kalau nggak salah itu dapat informasinya baru 2 bulan sebelum tes masuk ujian masuk ke universitas tersebut. Nah, pada saat itu kita baru dapat informasinya sekitar 2 bulan sebelum tes itu dilakukan. Nah, kira-kira bisa nggak ya untuk lulus? Nah, tapi akhirnya dengan niat coba-coba ya, karena kebetulan tesnya pun diadakannya di Jakarta, nggak mesti langsung ke Turki gitu kan. Jadi ya udahlah, kenapa enggak untuk coba-coba ikut tes masuk ke universitasnya. Ya siapa tahu lulus gitu kan. Akhirnya berangkatlah ke Jakarta, ikut ujian masuk universitasnya. Kebetulan yang mengadakan ini Istanbul University. Nah, ini itu ujian mandiri PTN Turki yang namanya Istanbul University. Yang ujian di Jakarta itu nggak hanya orang Indonesia, tapi orang Malaysia, orang Jepang, Vietnam, Brunei, dan sekitaran Indonesia lainnya. Karena ujian tersebut nggak diadakan di semua negara.
hanya di beberapa negara saja kalau nggak salah, diadakan di 11 atau 12 negara, dan Indonesia dipilih sebagai salah satunya. Jadi negara-negara sekitar yang siswanya itu pengen ikut ujian masuk ke Istanbul University, datanglah ke Indonesia, ke Jakarta. Untuk tes masuknya itu sendiri sebenarnya standar ya, matematika, terus ada tes potensi akademik, geometri, dan lain sebagainya. Dan soalnya itu disediakan dalam bentuk 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Turki. Nah, ya udah ikutlah ujian, terus kemudian pulang lagi ke Medan. Sebulan atau 2 bulan setelahnya pengumuman, dan alhamdulillah lulus. Walaupun nilainya juga nggak terlalu bagus banget, cuma alhamdulillah lah lulus. Ngambil jurusan apa tadi? Jurusan manajemen bisnis. Tadi Aritsa bilang bahwasannya rupanya universitas itu sendiri yang buka ini ya ke beberapa negara ya, bukan dia ke suatu badan atau apa gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ini kan kita ikut SBMPTN nih misalnya. SBMPTN itu keluarlah nilai, dan itu bisa kita apply ke seluruh universitas yang ada di Indonesia kan, PTN yang ada di Indonesia. Iya. Nah, kalau di Turki nggak ada sistem yang kayak gitu. Semua universitas negeri mengadakan ujian mandiri. Jadi Kalau kita mau masuk ke universitas ini, kita ikutilah ujian masuk universitas tersebut. Kebetulan universitas aku itu ngadain tesnya di Indonesia juga. Tadi udah bahas sedikit tentang persiapan ya. Iya. Nah, ini mungkin kita bisa lebih detail lagi persiapannya. Tapi mungkin dari SMA gitu. Haritsa ini seorang siswa yang seperti apa di SMA gitu. Akademiknya bagaimana, non akademiknya bagaimana, dan kenapa bisa lulus gitu akhirnya gitu kan. Persiapannya apa saja gitu. Ya, jadi waktu SMA aku itu kebetulan aktif di organisasi juga ya, karena dari SMP ya kebetulan udah ikut OSIS, ikut pramuka juga, dan akhirnya waktu SMA pun terbawa gitu. Dari kelas 1 udah, dulu waktu kelas 1 iseng-iseng sebenarnya mencalonkan jadi ketua OSIS, dan alhamdulillah tiba-tiba terpilih gitu kan. Jadi dari kelas 1 itu udah menjabat sebagai ketua OSIS, lalu kelas 2-nya jadi MPK. Di luar organisasi ada juga ikut kegiatan ekstrakurikuler sekolah gitu kan, seperti futsal, terus ada juga ensemble, dan juga PMR. Nah, jadi karena organisasi dan ekskul yang saya ikutin tersebut, akhirnya memaksa untuk banyak beraktivitas di luar kelas waktu masih SMA gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau bisa dibilang waktu SMA itu aku 65% di luar kelas, 35% di dalam kelas. Waduh. Nah, mungkin kalau dari presentasi tersebut bisa dibayangkan ya gimana jeleknya nilai akademik waktu masih SMA dulu. Tapi walaupun nilai akademiknya nggak terlalu bagus, kita cover dengan prestasi yang lain, prestasi di luar kelas. Kayak itu tadi, alhamdulillah dulu waktu kelas 3 juga dapat achievement siswa teladan di SMA Harapan gitu. Berarti Aritsa ini tipikal siswa yang aktif di luar sebenarnya, di luar kelas lah ya, lebih mengikuti banyak kegiatan perlombaannya, karena sini juga panjang sekali nih. Prestasi pengalaman. Mungkin kebayang dulu waktu SMA guru-guru kayaknya udah kesel semua ngelihat kita kan keluar, ini anak kerjanya keluar kelas aja kan. Ya cuma walaupun keluar kelas tapi mungkin dari segi nilai akademik tidak terlalu bagus, tapi ya tugas-tugas semua terselesaikan lah. Yang penting kan itu buat guru-guru di sekolah dulu kan. Kalaupun keluar kelas yang penting tugas semua dikerjain, jangan ada yang tertinggal terus waktu ujian masuk. Itu sih. Nah, masih tentang soal persiapan tadi, persiapan tesnya itu kan Haritsa bilang tadi dapat informasi 2 bulan sebelum tesnya dilakukan. Nah, itu tesnya bisa dijelaskan nggak secara detail apa saja, dan 2 bulan itu ngapain gitu, kenapa bisa lulus gitu? Jadi kebetulan waktu itu tesnya diadakan akhir April tahun 2019. Nah, sedangkan awal April tanggal 1 sampai 4 itu kalau nggak salah kita sedang ujian nasional kan. Nah, jadi sekitar bulan Februari atau awal Maret tuh kalau nggak salah baru dapat informasi kalau misalnya ada PTN Turki yang mengadakan ujiannya di Indonesia.
Akhirnya coba mencari informasi tentang itu, kapan ujiannya, gimana bentuk soalnya, terus berapa biaya pendaftarannya, berkas-berkas apa aja yang harus dipersiapkan gitu kan. Nah akhirnya setelah dilihat-lihat, ternyata berkas-berkas yang diperlukan pun nggak terlalu rumit. Ya sekedar nilai raport selama 6 semester, tapi harus ditranslate dulu ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Nah jadi berkasnya itu nggak terlalu rumit sebenarnya. Terus lampirkan berkasnya, plus bayar biaya registrasi untuk ikut ujian masuk mandiri tersebut lah kan. Nah setelah itu kan tadi awal bulan April UN tuh. Nah jadi fokus belajarnya itu sebenarnya buat UN. Nah fokus belajar buat UN. Setelah UN selesai, biasalah seminggu atau 10-an hari istirahat dulu lah kan, refreshing istilahnya. Nah setelah itu baru ada sekitar 2 minggu fokus untuk belajar ujian masuk ke Istanbul University ini. Sebenarnya itu pun waktu 2 minggu belajarnya nggak terlalu serius-serius banget itu kan, belajar sendiri, beli. Santai lah ya. Kebetulan waktu daftarnya itu dikasih buku soal ininya lah, soal-soal Turkinya itu. Nah jadi dapat soal itulah yang diulas-ulas. Dapat dikasih atau nyari? Dikasih. Buku itu tadi ya? Dikasihnya file di email, dikirim email kan. Nah jadi kita print sendiri, habis itu kita ulas-ulas sendiri. Ya itu doang lah yang dipelajarin kan. Terus sampai akhirnya ikut ujian, berangkatlah ke Jakarta. Waktu di Jakarta itu sempat kaget juga, kirain kan cuma orang Indonesia aja yang tes. Ternyata orang-orang dari negara-negara tetangga juga datang ke Jakarta untuk mengikuti ujian masuk itu, karena nggak diadakan di semua negara, hanya di 11 atau 12 negara aja gitu kan. Dan Indonesia pada tahun 2019 kemarin itu juga baru tahun kedua diadakan di Indonesia. Yang pertama 2018. Jadi ya udahlah, akhirnya ikut ujian, selesai, balik lagi ke Medan, nunggu hasilnya keluar lah. Sampai sekitar 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan? 2 bulan nilainya keluar. Nah dari nilai itu baru kita apply ke jurusan yang mau kita pilih gitu. Nah jadi kan nilainya itu keluar. Orang-orang yang bisa melanjutkan ke fase selanjutnya, maksudnya fase pemilihan jurusan itu, yang nilai ujian mandirinya itu di atas 40. Jadi 40 ke bawah itu udah auto tersingkir. Yang 40 ke atas itu bisa masuk ke tahap pemilihan jurusan. Tapi masing-masing jurusan kan punya standar nilai yang berbeda-beda kan. Ya kalau misalnya kedokteran mungkin standar nilainya 85 ke atas. Itulah kita pilih yang sesuai dengan nilai yang kita dapatkan gitulah. Untuk tesnya tadi itu soal-soalnya gimana tuh? Apa-apa aja memang? Jadi ada 80 soal, 30 soal matematika yang terdiri dari matematika dasar ya kayak akar, limit, terus ada geometri juga. Biasalah ya. Terus habis itu 50 soalnya lagi tes potensi akademik. TPA? Ya. Jadi cuma TPA sama matematika? Iya, matematika sama TPA aja. Nah, dan TPA-nya juga beda sih sebenarnya sama TPA Indo. Karena apa ya, beda lah, soalnya kan dulu belajar buat SBMPTN juga kan. Iya. Pokoknya beda lah, tapi intinya tetap tentang logika dan lain sebagainya lah. Oke, menarik sekali ya rekan-rekan. Ternyata tidak terlalu rumit ya sebenarnya. Sebenarnya kalau udah kemauan sebenarnya susah juga. Soalnya kemarin itu waktu tes ada sekitar 250-an orang yang ikut tes, dan yang lulus sampai akhirnya dapat fakultas lah, dapat jurusan yang dia pilih itu hanya sekitar 20-an orang. Wah, sekitar 10%. Iya, sekitar 10%. 10% dari orang yang ikut tes masuk universitas tersebut. Dan yang berangkat pun nggak semua dari yang lulus. Yang berangkat cuma belasan. Karena banyak faktor lah mungkin ya. Mungkin dia lulus di Turki tapi lulus PTN Indo juga. Atau mungkin dia lulus di universitas lain juga. Atau mungkin terkendala biaya. Gitu sih. Oke, tadi udah ada bahas kan ketika lulus ujian itu dapat nilai 40 ya, minimal ya? Minimal 40.
Nah, baru bisa milih jurusan. Nah, itu ada nggak lagi nggak kemungkinan besar untuk gagalnya gitu ketika udah masuk ke tahap pemilihan jurusan? Sebenarnya justru disitulah yang banyak kemungkinan gagal. Oh. Karena kadang orang-orang ini mau ngambil jurusan yang dia inginkan, tapi nilai yang dia peroleh nggak sesuai sama standar minimum jurusan yang dia mau gitu. Misalnya ada orang yang dapat nilainya cuma 55. Sedangkan jurusan yang dia mau standar nilai minimalnya itu 60 lah misalnya. Jadi dia dapat 55 tapi ngambil jurusan yang minimal nilainya itu 60. Kalau misalnya jurusan tersebut sedikit peminatnya, ada kemungkinan buat dia bisa dapat jurusan itu. Tapi kalau misalnya ternyata banyak, ya berarti dia udah otomatis kemungkinan tersingkir besar, gitu kan sama yang nilainya lebih tinggi dari itu. Oke, kita masuk ke pembahasan di Turkinya nih. Ini kayak seru nih ya kan. Nah, itu ketika lulus bulan berapa dan gimana ceritanya berangkat ke sana pertama kali ya, gitulah. Jadi sampai akhirnya pengumuman lulus yang dapat jurusan, dan ya pokoknya sampai akhirnya jelas lah kalau misalnya kita udah bisa berangkat ke Turki itu sekitar pertengahan bulan Agustus. Oke. Pertengahan bulan Agustus, tapi LOA-nya itu baru dikeluarkan sekitar awal September. Nah, jadi kita kan sebenarnya kalau mau berangkat ke sana harus mengurus visa pelajar dulu tuh. Iya, iya. Untuk ngurus visa pelajar kita harus punya LOA dari universitasnya. Nah, jadi walaupun kita udah dapat kabar kalau kita lulus di universitas tersebut, tapi kita belum bisa melakukan pengurusan untuk keberangkatan ke sana karena LOA-nya belum keluar. Sedangkan pada saat itu kita harus registrasi ulang paling lama sekitar 3 minggu dikasih waktu dari universitasnya. Jadi kita harus segera berangkat ke Turki untuk registrasi ulang, tapi LOA dari kampusnya juga agak lama keluarnya kan. Nah, jadi pada saat keberangkatan itu agak sedikit terburu-buru lah istilahnya. Agak sedikit sempit lah waktunya gitu kan. Jadi akhirnya LOA-nya keluar dari kampus, kita ngurus visa pelajar, berkas-berkas dan lain sebagainya dipersiapkan, berangkatlah ke Turki. Sekitar aku tuh berangkatnya tanggal 24 September 2019. 24 September 2019 sampai di Istanbul, langsung ke rumah yang sudah dipersiapkan lah, karena ya udah ada orang yang menyiapkan rumah tinggal di sana lah. Gitu. Oke, ini mungkin disclaimer sebentar, ini bukan beasiswa ya? Ya, jadi ada 2 cara untuk kuliah di Turki. Yang pertama beasiswa, yang pertama mandiri. Dan aku kebetulan mandiri, gitu. Ini berarti bagi rekan-rekan yang ingin ya berkuliah, gimana bilang ya? Ya seperti biasa lah ya kan? Iya. Bukan dari beasiswa gitu. Sama kayak kita mau kuliah di Indonesia aja, PTN-nya membuka ujian mandiri, ya udah kita tinggal daftar. Yang penting kalau kita mau ke luar negeri itu harus punya effort lebih lah buat nyari informasi. Iya, benar. Karena kan agak sulit lah buat dapat informasi tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita mau mencari, ya pasti tergantung kemauan ya sebenarnya. Serajin-rajinnya mencari informasi ya.